Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah MPPHP dan pada seri yang ke-11 ya, kita akan membahas heat exchanger atau alat penukar kalor yang banyak digunakan dalam proses pengolahan produk pertanian ya. Baik, oke, kita mulai ya. Pertama, apa definisi dari heat exchanger atau penukar kalor atau penukar panas ya. Baik, secara definisi yang dimaksud dengan heat exchanger ya adalah alat yang dibangun untuk efisiensi perpindahan panas dari satu medium ya ke medium yang lainnya. Jadi alat ini sangat berguna untuk memudahkan proses pindah panas. Ya. Yang kedua medium tadi dipisahkan oleh dinding yang solid ya. Sehingga tidak ada kontak langsung dan tidak bercampur. Ya, jadi sebagian besar ya proses pindah panas yang terjadi pada alat heat exchanger adalah proses secara konduksi ya. Nah, alat yang membantu perpindahan panas atau heat transfer ya dari fluida panas ke fluida dingin tanpa adanya kontak langsung. Ya. Nah ini ya, selalu menggunakan elemen induk konduksi. Jadi proses yang terlibat adalah pindah panas secara konduksi. Seperti kita ketahui, pindah panas bisa berlangsung secara radiasi, konduksi, atau konveksi. Nah, gambaran umumnya seperti ini ya. Jadi kalau kita gambarnya seperti ini ya. Jadi ada dua buah fluida yang memiliki perbedaan suhu atau temperatur ya. Nah, misalnya yang pertama adalah fluida dingin ya, kita kenal sebagai fluida dingin ya, seperti ini ya warnanya. Kemudian yang merah ini adalah fluida panas ya. Nah, ketika kedua buah fluida ini dialirkan melalui pipa misalnya, dan kedua pipa ini dihubungkan dengan plat konduksi ya, seperti ini ya, lempeng konduksi, maka akan terjadi proses perpindahan panas ya dari fluida panas ke fluida dingin ya, dan ini memanfaatkan salah satu sifat ya dari panas yang bisa berpindah melalui elemen konduksi ya. Jadi kalau bahannya ini terbuat dari bahan konduktor ya, yaitu yang mudah memindahkan panas, maka sejumlah panas akan berpindah dari fluida panas ke fluida dingin. Oke. Dan seperti kita lihat tidak ada kontak langsung ya antara fluida panas dan fluida dingin. Jadi mengalir masing-masing dalam pipa yang berbeda. Nah, nanti akan kita bagi ya. Jadi untuk alirannya ada yang searah ya. Jadi fluida panas dan dingin bisa searah alirannya atau berlawanan arah. Dan itu akan mempengaruhi proses perhitungan pindah panasnya. Baik, apa fungsi heat exchanger atau penukar kalor? Secara umum, fungsi daripada heat exchanger adalah mengontrol sistem ya atau substansi temperatur, karena dalam banyak proses pangan ya pengolahan itu melibatkan adanya pemberian panas atau heat treatment. Sebagai contoh, blanching ya, salah satu proses heat treatment yang paling sederhana. Bisa menggunakan misalnya hot water. Nah, hot water yang digunakan untuk blanching bisa mencapai misalnya suhu 80 derajat atau 90 derajat Celcius. Nah, air yang kemudian digunakan untuk blanching ini adalah air panas yang tentu saja setelah mencapai beberapa kali proses blanching, maka air panas ini harus dibuang kan gitu ya. Harus diganti dengan air yang baru. Nah, bagaimana cara membuangnya? Tentu saja kalau jumlahnya sedikit, saya kira lebih mudah ya memprosesnya. Tapi kalau jumlahnya sangat banyak, tentu ya kalau langsung dialirkan ke sistem pembuangan akhir ya, misalnya ke sungai dan seterusnya, maka ini akan berbahaya bagi lingkungan ya, karena suhunya cukup tinggi. Nah, bagaimana yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menukar ya sejumlah kalor itu kemudian kita pindahkan ya
ke fluida lain, sehingga kemudian air yang residu belancing tadi yang tadinya suhunya 80 atau 10 derajat itu bisa turun ya sampai suhu sekitar 30 ya atau 35 derajat, yang itu aman bagi lingkungan. Nah, salah satu alat yang kita dapat gunakan adalah alat yang disebut sebagai heat exchanger ya, sehingga kita bisa mengontrol ya temperature yang dimiliki oleh sistem atau oleh sebuah alat ya atau mesin, sehingga kita bisa merekayasa ya, baik itu dengan menambah atau menghilangkan energi panasnya atau termalnya. Dan ini memang berkaitan dengan banyak proses ya pengolahan di bidang pertanian ya. Salah satunya adalah belancing tadi. Baik. Nah, sebagai contoh ini aplikasi dari alat penukar kalor ya. Yang umum adalah tentu saja digunakan untuk mesin pendingin. Jadi untuk mendinginkan mesin ya. Jadi banyak sekali proses yang melibatkan panas ya, atau proses-proses di bidang pasca panen yang itu kemudian menghasilkan ya residu panas. Dan residu panas ini kalau langsung dialirkan ke sistem pembuangan akhir atau ke ke lingkungan, maka ini akan berbahaya, sehingga perlu didinginkan atau diturunkan suhunya ya. Nah, termasuk digunakan untuk pembangkit tenaga listrik ya, salah satunya untuk pendingin reaktornya, termasuk pendingin reaktor di pabrik kimia ya, pabrik pupuk ya, petrokimia, termasuk untuk reaktor di kilang minyak bumi, termasuk untuk proses banyak proses di bidang pengolahan limbah ya, seperti ini ya. Nah, tentu saja heat exchanger ini ya digunakan sebagai salah satu upaya untuk menjaga supaya proses-proses yang terjadi di bidang pasca panen ya atau pengolahan pangan itu tetap memberikan kelestarian atau sustainability ke lingkungan. Ini sebagai contoh ya, mungkin ini sebagai ilustrasi ya bagaimana pentingnya heat exchanger di dalam berbagai proses pengolahan pangan. Misalnya kita punya mesin pembakaran internal ya, di mana air ya ini digunakan sebagai cooler ya atau sebagai pendingin ya, yang itu kemudian mengalir di dalam radiator. Ya. Maka udara akan dialirkan melalui koil-koil sehingga air akan mendinginkan mesin dan memanaskan udara yang masuk ke ke dalam mesin. Dan perhatikan bahwa air adalah salah satu bahan yang cocok ya digunakan untuk proses pendinginan karena kapasitas kalor air cukup besar ya. Jadi dengan kapasitas kalor yang cukup besar ini, maka air bisa mengambil sejumlah besar panas yang itu bisa kemudian dibawa oleh air dan dipindahkan oleh air, sehingga panas yang tidak diinginkan itu bisa kemudian kita pindahkan sehingga aman bagi lingkungan. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana tipe-tipe dari heat exchanger ya. Nah, untuk heat exchanger sendiri ya, kita bisa bedakan tipenya atau jenisnya berdasarkan misalnya pertama ya, berdasarkan tipe alirannya ya. Berdasarkan tipe alirannya maka kita mengenal heat exchanger beraliran laminar ya, kemudian beraliran turbulen ya. Kemudian berdasarkan tipe konstruksinya ya. Jadi bagaimana konstruksi dari alat tersebut, maka ada yang menggunakan coil ya, maka disebut sebagai coil heat exchanger. Ada yang menggunakan plate misalnya, maka disebut plate heat exchanger dan seterusnya ya. Oke, nah kemudian tadi disebutkan bahwa untuk jenis alirannya ada yang turbulen dan laminar. Nah, perhatikan ya, Bapak ingin mengingatkan lagi ya, di dalam mekanika fluida kita sudah belajar ya bahwa aliran fluida itu bisa bersifat turbulen ya dan laminar ya. Nah, tentu saja kalau dilihat dari perbandingannya, maka aliran turbulen ini lebih baik ya dalam proses perpindahan panasnya. Artinya ketika kita memiliki aliran yang turbulen, maka akan lebih efisien dalam perpindahan panas. Kenapa? Karena di dalam aliran turbulen ya fluida itu lebih bercampur. Jadi panas yang dipindahkan tidak hanya di bagian permukaan saja, tetapi keseluruhan ya panas itu bisa dipindahkan ya, baik dari permukaan, di tengah ataupun
di bagian-bagian yang lainnya. Berbeda kalau alirannya laminer ya, berarti hanya sebagian besar panas di permukaan saja yang bisa dipindahkan. Nah, kemudian oleh karena itu maka di dalam aliran yang bersifatnya laminar ya, proses pemindahan panas bergantung sekali ya pada ya sifat dari bahan konduksinya. Maka konduktivitas termal dari fluida itu yang kemudian sangat penting dalam proses pindah panasnya. Ya, sedangkan kalau turbulen itu kan lebih tercampur ya. Dia bisa lebih efektif dalam memindahkan panas. Oke, nah saya kira itu ya. Nah kemudian bagaimana kita memodifikasi ya, atau kalau kita ingin merekayasa atau merubah misalnya dari aliran laminar menjadi turbulen ya, maka sebenarnya kita bisa menentukan apakah aliran itu turbulen atau tidak dengan menggunakan parameter yang disebut sebagai Reynolds number ya, atau angka atau bilangan Reynolds ya. Nah, seperti kita ketahui ya, di dalam kuliah mekanika fluida misalnya yang juga penting ya diingatkan lagi bahwa bilangan Reynolds atau Reynolds number itu adalah bilangan yang ditentukan oleh 4 parameter ya. Pertama adalah ditentukan oleh parameter massa jenis atau density ya. Jadi kalau density-nya makin besar, maka Reynolds number-nya makin besar. Kemudian ditentukan juga oleh kecepatannya. Jadi makin cepat makin turbulen ya. Kemudian tergantung juga dengan diameter. Jadi kalau diameternya makin besar maka dia makin turbulen. Nah, sebaliknya ya dia berbanding terbalik dengan viscosity. Jadi semakin besar viskositinya atau kekentalannya, maka cenderung dia laminer ya. Karena semakin besar Reynolds number-nya ya, artinya lebih dari 2000, maka alirannya akan jika Reynolds number-nya makin kecil ya, dia lebih kecil daripada 2000, maka dia cenderung laminer ya. Tapi kalau dia besar ya, lebih besar dari 6000 ya, maka aliran fluida itu sepenuhnya turbulen ya. Kalau di antara 2000 dan 6000 itu peralihan dari laminer ke turbulen ya. Jadi sebagian masih laminer, sebagian sudah turbulen. Tapi kalau sudah di atas 6000 maka seluruhnya akan turbulen. Oleh karena itu untuk menghasilkan fluida yang memiliki aliran yang turbulen, kita bisa memodifikasi pipa ya. Pipanya kita perbesar ya. D ini kan diameter pipa. Ya, jadi kalau diameter pipanya kita perbesar ya, maka akan menghasilkan aliran yang cenderung turbulen ya. Baik, saya kira itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kalau kita lihat dalam proses pindah panas ya, maka sebenarnya seperti halnya hukum pertama termodinamika ya, bahwa energi itu hanya berpindah saja ya, tidak hilang. Maka di dalam proses pindah panas yang melibatkan alat penukar kalor atau heat exchanger juga berlaku yang namanya keseimbangan ya. Jadi tidak ada panas yang hilang sebenarnya. Artinya ketika panas itu dipindahkan dari fluida panas ya ke fluida dingin ya, maka ini harus sama dengan perpindahan panas dari fluida panas ke fluida dingin. Artinya kalau ada yang keluar ya dari fluida panas itu ya ke fluida dingin, maka ada yang masuk ke fluida panas dan fluida dingin. Nah, yang keluar dari masuk harus sama gitu. Hanya memang berbeda tanda ya. Ini ya tandanya. Jadi panas yang mengalir itu harusnya sama. Ya tidak ada yang hilang. Ini secara ideal ya. Artinya idealnya kalau panas itu katakanlah sejumlah A ya yang dikeluarkan dari fluida panas ke fluida dingin, maka sepenuhnya A itu akan diterima oleh fluida dingin ya. Jadi hanya berbeda tanda ya. Jadi ini positif, ini negatif ya. Jadi menunjukkan bahwa ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Artinya tidak ada yang hilang gitu ya. Ini secara ideal seperti itu ya. Meskipun sebenarnya ya dalam kenyataannya sebagian panas yang katakanlah dipindahkan dari fluida panas itu ya tidak sepenuhnya ya diterima oleh fluida dingin, sebagian akan hilang ya, hilang dalam arti dilepaskan ke atmosfer ya atau ke lingkungan ya. Baik, nah ini adalah perhitungan nilai efektivitas dari penukar kalor ya. Jadi penukar kalor itu ya bisa kita hitung ya ukuran efektivitasnya dengan melakukan perbandingan aktual panas yang ditransfer ke panas yang bisa ditransfer oleh penukar kalor. Jadi nanti bisa kita hitung. Jadi kalau semakin efektif berarti
perbandingannya 1 gitu. Jadi kalau 100 itu apa namanya panas yang itu bisa ditransfer, dan ternyata 100 pula yang aktualnya ditransfer gitu ya. Maka menunjukkan sangat efektivitas yang sama dengan 1 ya. Artinya kemampuan si penukar kalor itu dalam memindahkan panas betul-betul optimal ya, sehingga dia bisa memindahkan seluruh panas yang memang seharusnya dipindahkan. Nah, sehingga ini perbandingan. Jadi kalau yang atas ini katakanlah yang panas ya, yang bawah ini yang dingin kan gitu ya, maka yang keluar dari yang panas akan diterima sepenuhnya oleh yang dingin, maka kalau nilainya sama, maka nilai efektivitas sama dengan 1. Artinya memang optimal kan gitu. Meskipun memang pada kenyataannya seperti Bapak sampaikan tadi ya, untuk keseimbangan juga alat penukar kalor itu tidak sepenuhnya ya 100% mampu memindahkan panas ya, karena sebagian panas itu akan juga kemudian mengalir ke lingkungan ya. Oleh karena itu pada kenyataannya tidak ada yang penukar kalor yang betul-betul memiliki nilai efektivitas sempurna sama dengan 1. Oke, saya kira ini contoh dari nilai contoh dari nilai efektivitas ya. Jadi kalau ideal tuh ya 1 ya nilainya. Tapi pada kenyataannya itu tidak akan pernah sama dengan 1, artinya kurang dari 1. Ini aktualnya ya. Baik, saya kira sebagai gambaran ya. Nah, untuk persamaan heat exchanger sendiri ya, berapa besarnya kalori yang dipindahkan? Maka besarnya kalori yang dipindahkan ya dari fluida panas misalnya ke fluida dingin itu dihitung dengan menggunakan formula ini ya. Pertama, kita harus menghitung U ya. U ini adalah koefisien pindah panasnya ya. Nah, kemudian A ini adalah total luas dinding ya, yang misalkan 2 cairan, ini berarti terkait dengan dimensi dari pipa ya. Kemudian delta T ya log min. Artinya apa? Delta log min ini adalah rata-rata perbedaan temperatur efektif ya antara dua aliran fluidanya. Nanti delta log min ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus ya yang itu berbeda ya antara tergantung ke arah alirannya. Jadi kalau arahnya searah antara yang panas dan dingin itu berbeda ya delta log min-nya dengan aliran panas dan dingin yang berlawanan arah gitu ya. Karena nanti ada yang searah dan berlawanan arah ya untuk aliran fluida panas dan dingin. Ini akan mempengaruhi perhitungan delta log min-nya. Nanti akan kita lihat dalam contoh soal nanti ya. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung ya salah satu parameter penting juga dari penukar kalor, yaitu parameter thermal performance ya. Nah, parameter ini ya diperkirakan dengan menghitung ya ini ya rumusnya ya. Jadi kita menghitung transfer panas secara keseluruhan ya. Jadi U ini adalah koefisien pindah panasnya, A adalah dimensinya, dan ini adalah T in hot ini berarti apa? Temperatur masuk ya dari fluida panas dan dikurangi dengan temperatur keluar dari fluida dingin ya, dan seterusnya ya. Nah, sehingga nanti bisa dihitung dan ini ya dengan rumus ini ya. Di mana m dot ini adalah aliran massa ya dari fluida, kemudian Cp adalah kalor jenisnya, kemudian T out berarti T keluar ya, T in ada keluar suhu fluida masuk, dan hot ini berarti untuk fluida panas ya. Oke. Nah, kita lihat ya lebih detail lagi terkait dengan beberapa tipe heat exchanger ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa heat exchanger itu salah satunya dibedakan dari konstruksinya ya. Jadi ada yang coil heat exchanger ya, coil. Jadi ini penukar kalor jenis kumparan ya atau coil ya. Ini beberapa karakteristiknya, di mana diameternya kecil ya, kemudian panjang tabung konsentris dipakaikan dalam tabung yang lebih besar dan seterusnya ya. Nah, ini tipe ini sistemnya kuat ya dan mampu menangani tekanan tinggi ya. Dan nah ini ya, jadi perbedaan temperatur yang luas, artinya delta log min-nya itu bisa luas. Artinya kita bisa kalau kita memiliki misalnya ya fluida panas yang sangat tinggi ya, sedangkan kita juga ingin menghilangkan sebagian besar panasnya, maka coil ini bisa kita
gunakan ya. Salah satu keuntungan coil ini kan apa namanya luas ya, area perpindahan panasnya besar ya karena dia coil ya, sehingga luas area kontak ya untuk pindah panasnya sangat luas ya. Dan ini juga mempengaruhi kemampuan dari coil heat exchanger untuk menangani perbedaan temperatur yang luas ya atau yang lebar ya. Nah, kelebihan ini murah ya, kemudian kecepatan yang lebih tinggi, artinya dia cenderung turbulen ya. Kemudian cocok juga untuk aliran rendah. Jadi kalau aliran rendah berarti dia cocok juga untuk yang laminir ya. Nah, kekurangannya ini ya, area permintaan panasnya kecil ya, terutama kalau pipanya kecil ya. Jadi memang rata-rata pipa dari coil ini kan kecil ya. Tapi kalau pipanya misalnya kita perbesar ya itu juga bisa meningkatkan. Tapi memang biasanya karena diameternya itu rata-rata kecil ya, maka memang A-nya atau dimensi dari area pindah panasnya juga memang relatif lebih kecil. Ada dibandingkan dengan yang lain, relatif kinerja termanya bisa dikatakan buruk ya. Oke, nah ini aplikasinya ya biasa juga untuk membentuk suatu sultap ya, untuk aliran proses sampel sebelum melakukan pengukuran ya dan lain-lain ya. Ini saya kira karena apa namanya lebih murah ya konstruksinya, maka ini saya kira banyak juga dimanfaatkan ya untuk beberapa aplikasi ya yang membutuhkan penanganan panas ya. Salah satunya adalah misalnya pada saat kita memiliki apa namanya reaktor ya, misalnya reaktor untuk apa namanya atau apa namanya proses blanching ya, misalnya blanching ya. Nah, blanching itu sendiri misalnya alirannya kita ingin membuang ya hot water yang sudah digunakan ya, maka hot water ini bisa kita apa namanya alirkan ya melalui coil heat exchanger ya, sehingga dia relatif lebih mudah untuk ditangani. Oke, berikutnya ini yang cell and coil collars ya. Ya, ini beberapa apa namanya karakteristiknya dan ini adalah aplikasinya. Oke, saya kira cukup jelas ya. Nah, kemudian tipe yang lain ini juga ada tipe cell and tube ya. Dan perhatikan bahwa di dalam tipe cell and tube ini ya, dia memiliki kelebihan ini ya. Jadi thermal performance lebih tinggi ya dari jenis coil tadi yang pertama ya. Karena memang di dalam cell and tube ini area pindah panasnya lebih besar ya. Kemudian mudah dirawat ya, efisiensi tinggi dan seterusnya. Nah, cuma ada kekurangan juga ya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang penukar kalau jenis pelat ya dia masih lebih rendah ya thermal performance. Oke, nah ini yang plat ya, ini yang paling baik ya. Jadi ini adalah apa namanya jenis exchanger yang paling populer ya, yang paling banyak dipakai ya. Karena ini perhatikan dengan plat yang sangat banyak ya, 1, 2, dan 3 yang disusun secara apa namanya seri ya, itu maka perhatikan ya apa namanya permukaan pindah panasnya sangat besar. Jadi sehingga ini memang paling efektif untuk memindahkan sejumlah besar panas. Jadi makanya efektivitasnya tinggi ya. Jadi ini paling tinggi ya. Karena area perpindahan panasnya luas. Oke. Nah, kemudian ini plate and cell ya. Nah, ini juga menggabungkan antara heat exchanger tipe plate dan teknologi heat exchanger tipe cell and tube ya. Sehingga kalau kita lihat ya apa namanya dia memiliki kelebihan dari apa namanya gabungan dari plate heat exchanger dan cell and tube heat exchanger. Nah, kemudian yang terakhir ini ada adiabatik dan heat exchanger berubah fasa ya. Saya kira ini juga akhir-akhir ini sudah banyak digunakan ya, di mana ini dapat digunakan baik untuk memanaskan cairan hingga menguap atau mendidih, atau digunakan sebagai kondensor ya untuk mendinginkan uap ya. Jadi untuk mempercepat proses kondensasi. Nah ini saya kira cukup populer juga ya. Ini sebagai akhir dari kuliah hari ini ya. Jadi spiral heat exchanger juga apa namanya memiliki beberapa kelebihan ya seperti lebih murah ya, lebih rendah biaya apa namanya untuk pembuatannya ya, atau konstruksinya. Nah, perhatikan untuk tipe ini ya aliran apa namanya panas dan dinginnya itu berlawan arah. Jadi ini adalah aliran untuk yang dingin ya, apa yang panas ini panas ya, panas dari sini ya, seperti ini keluarnya di sini ya. Sedangkan yang
dingin ya, itu dari sini ya, dingin ya, ini kemudian keluar di sini ya. Jadi apa namanya berlawan arah ya, sehingga efektif ya, sehingga yang keluar ya dari suhu dingin ini ya akan lebih rendah, sedangkan yang panas juga akan turun seperti ini ya. Jadi tipe spiral ini selain apa namanya rendah ya biaya konstruksinya, juga rendah biaya energinya ya, seperti ini. Oke, dan untuk aplikasi ya biasanya digunakan pada proses pasteurisasi ya. Ingat bahwa di dalam heat treatment selain blanching ya, maka salah satu heat treatment adalah pasteurisasi. Nah, ini salah satu kegunaan adalah untuk apa namanya mengontrol ya proses pasteurisasi, karena pasteurisasi melibatkan panas ya. Nah, panas ini perlu dikontrol. Nah, salah satu kontrolnya dengan menggunakan spiral heat exchanger. Kemudian salah satunya juga digunakan untuk di water bath ya. Ini juga banyak digunakan. Kemudian untuk pemanasan bioreaktor dan pendinginan limbah dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu ya apa namanya tambahan tutorial untuk menunjang pembelajaran mata kuliah MPPHP ya dengan materi heat exchanger atau alat penukar kalor. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di seri tutorial berikutnya. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.